Halo Sobat Auto Hermas, jumpa lagi dengan saya Hermas Prabowo di channel YouTube Auto Hermas. Saya sering dapat telepon, WA maupun pertanyaan yang langsung dari bengkel Warner Matic yang menanyakan berapa sebaiknya interval dalam menguras atau flashing oli matic Toyota Avanza. Melakukan pengurasan atau flashing oli matic Toyota Avanza secara rutin dan teratur dalam interval yang tepat itu akan membuat transmisi matic Toyota Avanza jauh lebih awet. Kenapa? Karena oli matic sangat vital. Oli matic dalam transmisi otomatis tidak hanya berfungsi sebagai lubrikasi, tetapi juga untuk membangun tekanan yang ada di dalam transmisi matic supaya clutch atau kopling bisa bekerja dengan optimal. Jadi sobat bisa bayangkan ketika oli matic itu kotor, keruh, atau kualitasnya sudah tidak bagus lagi, maka bisa merusak transmisi otomatis. Bisa saja transmisi otomatis menjadi slip atau berumur pendek. Karena itu ikutin video saya kali ini dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video menarik saya selanjutnya. Ada perbedaan antara mengganti oli matic dengan menguras oli matic. Mengganti oli matic hanya membuang oli yang ada di bak, kemudian diganti dengan yang baru. Tetapi menguras oli matic itu adalah melakukan tindakan flashing atau pembilasan. Menguras harus menggunakan mesin flashing, karena tanpa mesin flashing kita tidak bisa melakukan pengurasan secara optimal. Selain itu, Sobat Auto Hermas juga perlu tahu bahwa transmisi otomatis Toyota Avanza ini kapasitas oli maticnya sekitar 4,8 liter. Artinya, kalau transmisi matic itu olinya semua dikosongkan, maka dengan mengisi 4,8 liter sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan transmisi matic itu. Yang kedua, transmisi matic Toyota Avanza dilengkapi dengan torque converter. Torque converter adalah komponen vital, komponen penting dalam transmisi matic Avanza yang bisa memutus dan menyalurkan torsi atau putaran dari mesin ke transmisi. Nah, torque converter Avanza ini dilengkapi dengan kampas di dalamnya. Jadi ada lempengan kampas, ada kepingan kampas di dalamnya yang cukup lebar. Nah, yang disebut dengan torque converter clutch. Yang ketiga, transmisi matic Toyota Avanza itu dia sudah dilengkapi dengan 6 solenoid dan sistem perpindahan otomatisnya dikontrol oleh transmission control module atau electrical control unit atau ECT, electrical control transmission. Yang keempat, transmisi matic Toyota Avanza itu memiliki 5 set kopling atau clutch. Nah, satu set clutch ada di belakang dengan jumlah kampas ada 5 atau disc clutchnya 5. Di bagian tengah ada 4 disc clutch atau kampas. Terus ada lagi forward clutch, itu jumlahnya 6 kampas. Terus kemudian di bagian depan yang dekat dengan pompa itu 4 kampas dan yang paling ujung di atas 2 kampas. Jadi total ada 5 set kampas. Nah, 5 set kampas ini yang terdapat di Toyota Avanza kalau dijumlah ada 21 keping kampas plus torque converter clutch, kampas yang ada di torque converter clutch, maka totalnya ada 22 keping kampas kopling atau disc clutch. Yang terakhir, transmisi matic Toyota Avanza dilengkapi dengan satu one way clutch. One way clutch itu bisa disebut juga dengan kopling satu arah. Karena ketika kita mutar satu arah, misalnya searah dengan jarum jam, dia akan nyantol. Tapi ketika kita putar berlawanan arah dengan jarum jam, maka dia akan ngelos. Prinsip kerjanya seperti itu, one way clutch. Nah, yang perlu sobat tahu,
bahwa kampas kopling atau disc clutch untuk transmisi matic Toyota Avanza ini bahannya sangat lembut, dan kalau kampas kopling ini terkena gesekan yang sering dan sehingga timbul panas, maka struktur kampasnya akan berubah menjadi getas. Nah, kampas yang getas pada Toyota Avanza ini menyebabkan gampang sekali timbul serpihan, dan serpihan ini akan mudah sekali untuk membuat oli matic Toyota Avanza menjadi kotor. Karena itu penting sekali untuk menjaga oli matic Toyota Avanza selalu dalam kondisi yang bagus, dalam kondisi yang prima, kualitasnya baik, supaya kampas juga bisa bekerja secara optimal. Berdasarkan pengalaman saya menangani mobil matic Toyota Avanza di Warner Matic, pengurasan atau flushing oli matic Toyota Avanza untuk mobilitas di Jakarta atau di kota-kota lain yang mengalami kemacetan yang padat, yang cukup serius, ya, sebaiknya dilakukan dalam interval 25.000 km. Artinya setiap 25.000 km sebaiknya oli matic Toyota Avanza mobil Anda di flushing atau dikuras. Nah, kalau mobilitas tidak di kota, ya, yang jarang sekali menemui jalan macet, maka sebaiknya flushing atau kuras dilakukan dalam interval 40.000 km. Nah, ini adalah interval yang aman untuk melakukan pengurasan atau flushing transmisi matic Toyota Avanza. Bagaimana kalau lebih dari 25.000 km untuk jalanan di kota? Tentu ini akan berdampak pada kualitas oli matic yang kotor. Nah, oli matic yang kotor berpotensi menimbulkan clogging. Oli tidak bisa melewati filter, akibatnya terjadi kegagalan kerja gearbox matic. Begitupun kalau jalanan tidak macet dan penggantian oli matic intervalnya melebihi 40 km, olinya juga berpotensi kotor sehingga bisa timbul clogging. Nah, mungkin Sobat Oto Hermas akan tanya, kalau kita lihat buku manual untuk Toyota Avanza Matic, interval pengurasan atau flushing oli matic Toyota Avanza itu lebih dari 40.000 km. Jawaban saya memang benar. Tetapi tentu interval penggantian oli yang lebih dari 40.000 km itu dengan prasyarat khusus, artinya dalam kondisi jalanan yang lancar, yang normal, yang tidak macet. Nah, kalau jalanan macet dan kita tetap melakukan pengurasan atau flushing dalam rentang yang panjang, maka kualitas oli matic akan menjadi taruhannya, dan gearbox matic Sobat Oto Hermas juga akan terkena dampaknya. Ini mobil milik Sobat Oto Hermas sendiri. Kalau sampai terjadi keterlambatan pengurasan atau flushing oli matic, tentu Sobat Oto Hermas sendiri yang akan menanggung resikonya. Resiko terburuk, transmisi matic gagal bekerja, bisa selip, bisa terjadi gangguan perpindahan, dan kalau itu sampai terjadi, biaya perbaikannya tentu akan besar. Karena itu sebaiknya Sobat Oto Hermas melakukan tindakan preventif dengan menguras atau flushing oli matic tepat waktu. Oke Sobat Oto Hermas, mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami, manfaat buat Sobat Oto Hermas. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like video saya, dan tunggu video saya selanjutnya. Salam Oto Hermas.